bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat ilmu. Banyak, gak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah nggak akan kalian sanggup. Maka bersyukur saja. Dengan bersyukur maka nikmat ini Allah tambahkan. Janji Allah hak, diletakkan di surat 14 Ibrahim ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir di siang hari ini beserta keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abd dan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun bisa optimal meneladani beliau, sehingga kita nanti mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Semarak peringatan kemerdekaan masih terasa di negeri ini. Umbul-umbul di mana-mana, baliho, bendera, semua tertulis Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Panggung di mana-mana banyak sekarang panggung. Lomba-lomba marak karena 2 tahun terakhir kita nggak bisa karena ada pandemi. Cuman yang jadi pertanyaan, sudahkah kita ini merdeka? Satu. Yang kedua, apa sih kemerdekaan yang hakiki? 2. Yang ketiga, bagaimana mengisinya? Nah, ini yang kita bahas 3 perkara ini. Mudah-mudahan nanti waktunya yang pendek ini bisa tuntas. Kalau bicara tentang kemerdekaan di negeri ini, itu harus lihat lembar sejarah. Dan ternyata lembar sejarah negeri kita ini, setiap lembarnya selalu tersirat jejak Islam. Saya ulang, lembar sejarah negara ini itu selalu tersirat lembar jejak Islam. Contoh Sumatera, di Aceh, Perang Sabil, ya, Kesultanan Aceh, pakainya Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, bukan Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, bukan. Allahu Akbar. Makassar, Sultan Hasanuddin, Allahu Akbar, menghadapi VOC. Kita dulu bilang VOC. Tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Generasi berikutnya Jenderal Sudirman, era Jenderal Sudirman. Beliau selain tahfidz Quran, beliau imam juga jenderal, jejak Islamnya kuat. Sampai dengan Piagam Jakarta masuk ke preambul Undang-Undang Dasar, kalimat pertamanya dengan rahmat Allah. Hukum dasar pun tertulis ketuhanan yang Maha Esa, sila pertamanya. Walaupun kenyataannya ada yang Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya, ada yang 3 in 1, tapi yang tertulis sila satunya itu Islamnya kuat banget di sana. Tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai-sampai sudah merdeka saja Belanda masih membonceng Inggris masuk lewat Tanjung Perak. Pemuda Surabaya dari Embong Malang, sekarang Hotel Nirong, dulu sekarang Hotel JW Marriott, dulu itu Radio Nirong. Allahu Akbar, membangkitkan semangat jihad. Kenapa Islam begitu luar biasa melekat? Ternyata tidak cuma di Indonesia, di dunia. Sebelum Allah syariatkan dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah pada Al-Maidah yang ketiga,
perbudakan itu ada di setiap negeri. Saya ulang, sebelum Islam ini disyariatkan dan diajarkan, perbudakan di semua negeri ada. Begitu Islam sudah mulai disyariatkan dan berkembang, sampai hari ini tidak ada lagi perbudakan di semua negeri karena Islam. Kenapa demikian? Ternyata di dalam surat Al-Isra, surat 17, di ayat yang ke-70, Rabbuna wa ta'ala menunjukkan bagaimana manusia ini pada dasarnya itu merdeka secara hakikat. Rabbuna wa ta'ala mengatakan, walaqad karomna bani adama wa hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami kuasakan anak cucu Adam menguasai daratan dan lautan, dan aku beri anak cucu Adam ini rizki dari yang baik-baik, dan aku muliakan anak cucu Adam ini melebihi makhluk ciptaanku yang lain. Nah, jadi dari ayat ini, dari 3 kitab tafsir yang sudah saya selesaikan pelajari, Jalalain, Tabari, dan Ibnu Katsir, saya baru tiga sejak Islam. Jenengan sudah 9-10 ya, yang sudah Islam sejak lahir ya. Nah, dari para mufasir, 3 mufasir ini aja disepakati bahwa atas dasar ayat ini maka belumlah manusia itu dinyatakan mulia kalau dia masih dijajah. Belumlah dia dikatakan mulia kalau dia masih ditindas. Belum dikatakan dia mulia kalau dia masih dikungkung. Jadi secara batiniah ternyata kemerdekaan batinnya itu tauhid. Karena begitu seorang hamba ini tauhid, maka lahiriahnya, dunianya ini dicukupi Allah. Kalau dia tauhid, dan janji Allah diletakkan di surat 65 atau ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Kalau ada kesulitan, dibukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi Allah. Wa may yattaqillaha yakfir min sayyi'ati. Semua dosa dan kesalahannya dihapus. Semua urusan pekerjaannya, sawah ladangnya, perdagangannya, sekolah anak-anaknya, kuliah, semua dimudahkan. Ini kemerdekaan yang hakiki ternyata di sini. Ketika seorang hamba ini bertauhid. Nah, kalau yang lahiriah, Islam memandang 2 sisi. Sisi pertama itu dari sumber daya alam. Kalau sumber daya alamnya itu sudah dikuasai negeri itu, dikelola negeri itu, untuk kepentingan negeri itu merdeka. Kalau masih dikuasai yang lain berarti belum merdeka. Kemudian sumber daya manusia, anak-anak negeri, tidak mendatangkan orang-orang asing, ya, itu baru merdeka. Maka disinilah kemerdekaan itu secara lahiriah akan terbentuk kalau batiniahnya totalitas yang janji Allah Rabbuna wa ta'ala. Bukti nyata perbudakan sudah nggak ada sejak adanya Islam. Sebelum adanya Islam banyak perbudakan di setiap negeri. Cuman yang jadi masalah sekarang ini, penjajah itu bukan invasi negara masuk ke negara. Ada 4 penjajah yang paling membahayakan. Apa 4 penjajah yang paling membahayakan ini? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok gak ada yang nyambung? Penjajah nomor 1 ini Saiton. Ini penjajah ini. Kan tadi kemerdekaan hakikat kan tauhid. Apalagi sumpahnya setan luar biasa. Wala fa bima aqwatani lak udana lahum siratal mustaqim. Loh, itu loh. Sumpahnya di depan Allah. Surat 7 ayat 16. Ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalangi hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Coba. Jadi kalau ada petunjuk Allah lurus, iblis bagian membengkokkan. Contoh sederhana yang bisa kita pahami, sabar.
Sabar itu definisinya 3 dalam kaidah syar'i. Ikhlas, sabri indal bala, waridho bimuril qada. Ini sabar. Itu Rasul mengatakan sabar itu 3 unsur. Ikhlas, tidak mengeluh, menerima ketetapan Allah. Ini sabar. Iblis, setan punya sendiri dia, lebih terkenal punya dia. Apa? Sabar itu ada batasnya. Loh, lah rusak tuh akhirnya. Allah bilang sabar itu ikhlas, sabar itu tidak mengeluh, sabar itu ridho. Lah kok dia buat sabar itu ada batasnya dan kena menungso balas senas. Sabar no batas kena menan. Iya ya. Loh, itu saya tanda sireng nih. Ini dia tidak akan pernah berhenti. Maka penjajah paling utama, paling berbahaya itu syaitan. Terus gimana menghadapi syaitan? Allah kasih resep kita di surat 35. Kita buka surat 35 ayat yang ke-6. Ini menghadapi syaitan. Nah, inna syaitana lakumu adun wa takidu adua. Setan, sungguh setan itu musuhmu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Kenapa? Karena innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Karena dia selalu membawa kepada neraka yang apinya menyala-nyala. Maka perlakukan sebagai musuh, jangan kompromi. Pemahaman sederhana yang bisa kita dapatkan. Contoh, Mas, rumahmu angker. Tadi malam tak lihat di atas genteng ada Mas Gondo. Mas Gondo, iya Gondoruo. Kapan itu Mbak Kunti, ya, kuntilanak. Ono omcong barang pocong, bulik wewe gombel sembarang kali lah. Saking angkernya rumahmu itu ya. Yang punya rumah mek ngene tok. Anu lho ya, aja nggodho anak putuku lho ya. Wis saya urip bareng-bareng. Loh, dijak urip bareng-bareng coba, Pak. Padahal itu musuh. Lah terus gimana? Rasul bersabda, "Waman buyutakum kirotal Qur'ana bakara wa amron fa innahu syaitanu adu yaum." Apabila di rumah kalian dibacakan Al-Baqarah atau Ali Imran, gak akan betah setan di rumahmu. Jangankan tinggal, Pak, lewat gah. Ndak hafal Ustaz, ndak harus dihafalkan, dibaca. Ndak lancar. Padahal baca Quran itu walaupun ndak lancar masih berpahala. 1 huruf 2 pahala. Kalau geratul salah sih San. 1 huruf masih 1 pahala. Tapi ya macamnya jo in, nun, ain, shin, ya, dal. Jadi malaikat gawe sambung didik ngono ta, Bro. Bacalah. Kalau pengen cepet dan ngalih setane ya sudah sementara HP, tapi sampean tetap ngaji, belajar. Akhirnya HP-nya diputar, Pak. Wah, Al-Baqarah Imran, malaikat datang. Tak kira sing di omah, jebule HP ini sing ngene iki sing mlebu surga HP ini apa sing di omah kan. Maksudnya saudaraku, maka perlakukan sebagai musuh dia. Jangan diajak kompromi. Itu penjajah kelas 1. Syaitan, dan wujudnya syaitan itu kan sifat. Bentuknya sudah sireng barang ya. Makanya dia menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri itu melalui pergaulan, melalui kondisi asing yang masuk dan lain sebagainya. Banyak cara dia masuk. Yang kedua ini hubud dunia. Oh maaf, yang kedua itu nafsu. Habis syaitan nafsu. Allah letakkan di surat 12 ayat 53. Yang kedua ini, tingkat kedua ini nafsu. 12:53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amar bisu ila marhimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu membawa kepada kejahatan dan kemaksiatan. Ila marhimar rabbi, kecuali nafsu yang datang dari Allah. Jenengan ini nafsu semua ini yang tinggal duduk sini, tapi ini nafsu yang dari Allah. Mau tetap tinggal dulu bertolabul ilm, ini nafsu dari Allah ya. Dan orang gini ini pilihan Pak, orang ngaji itu pilihan.
Kalau tidak digerakkan hati Allah nggak tinggal dia. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut mendatangi majelis untuk dijadikan dia tafakuh dengan ilmu agamanya, paham. Maka nafsu ini, karena nafsu ini pintu masuk setan. Makanya kalau sudah nafsunya ini, setan gampang sekali menguasai. Yang ketiga ini baru hubud dunya. Ini kalau sudah hubud dunya, ini urusannya pangkat, jabatan, tahta, harta, wanita. Ini hubud dunya semua ya. Ada di Ali Imran 14. Ini hubud dunya ya, apalagi ini tahun depan ini. Tahun depan ini tahun politik ini. Masjid jangan bicara politik. Kalau ada yang ngomong gitu berarti yang goblok masjidnya. Saya tanya, yang goblok masjidnya atau takmirnya? Rasulullah berpolitik di mana? Di masjid. Rasulullah memimpin negara di mana? Di masjid. Lah kok masjid jangan bicara politik? Yang goblok siapa? Takmirnya, bukan masjidnya. Nah, maka nanti lihat tahun depan ini banyak orang datang nanti. Masjid-masjid datangi, bawa kopiah, bawa sarung, bawa baju koko, bawa sajadah. Jangan lupa ya, ini tolong bacakan ayat kursi gitu ya. Nanti dia dapat kursi, lali sama sampean. Terus gak kira sopo mana ini masjid. Cuma mengambil suara saja. Maka hati-hati. Kalau ada yang janji-janji seperti itu, takmir harus menyiapkan kopi yang kental dan jangan dikasih gula. Suguhkan. Kok pahit? Iya Pak, manisnya sudah di lisan dan bibir Bapak semua ini. Kayak kopi pahit, siapkan kopi pahit nih para tamu. Nah, maka bagaimana cara kita memilih pemimpin supaya dapat tadi kemerdekaan yang batiniah dan lahiriah? Islam mengajarkan kalau cari pemimpin itu yang punya IT. Siapa yang sekarang punya IT? Pilih. Dan punya staff. Kalau tidak punya IT, tidak punya staff, jangan dipilih. IT itu tulisannya apa? I dan T. I-nya itu iman, T-nya takwa. Kelihatan kok, oh ini orang beriman, ini takwa, oh ini bego, ini kentir. Masa tidak bisa bedakan? Kelihatan kan? Iman, takwa. Kemudian staff. Staffnya juga singkatan. S-nya sidik. Sidik itu terpercaya. Kalau sidik CS itu ludrukan ya. Jadi sidik terpercaya. T-nya tablik. Tablik itu ucapannya ada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ucapannya kebenaran, bukan kedustaan dan kebohongan. Ucapannya itu membawa kedamaian, bukan menimbulkan pertentangan atau perpecahan. Itu tablik. A-nya amanah. F-nya fatonah. Fatonah itu cerdas. Jadi kalau anak-anak sekolah itu cerdas dia, gak manut boe, manut mae kok ngono ya. Jadi cari yang sidik, tablik, amanah, fatonah. Ini Islam ini, Quran hadis nih. Ya. Nah, itu caranya. Hubud dunya ini penjajah ketiga. Yang terakhir yang keempat, setelah itu kita diskusi. Yang keempat ini penjajah ini paling parah juga ini. Apa itu? Ghusul fikri. Ghusul fikri. Perang pemahaman. Contoh nyata Panji Gumilang. Contoh ini ghusul fikri. Berapa anak keluarga muslim rusak akidahnya. Porak-poranda ini. Kan ini ghusul fikri ini. Salam dikongkon menyatukan. Sampe ngerti sih arti ini. Oh sampe ndak ngerti arti ini. Aku lah bekas wong kono tapi ya. Dicampur aduk semua. Ya, sing omnya dipanggil, pamannya, bibinya, ya, celui kabeh, Buddha barang, namu budaya dan lain sebagainya. Itu ghusul fikri, hak. Terus dibilang agama ini sama. Oh, ini ghusul fikri. Kalau agama ini sama, aku gak pindah, bro. Kenapa saya pindah? Karena tidak sama. Sekarang di mana samanya? Paling sama-sama tidak boleh membunuh, oke. Tidak boleh mencuri, oke. Tidak boleh berzina, oke. Sama. Tapi begitu cara ibadah, coba Islam.
Di antara ibadahnya sholat yang paling utama. Takbiratul ihram sampai salam. Sak dunya bodoh. Takbiratul ihram sampai salam. Hening, tenang. Saya dulu ono sing gitar, mbek nyanyi, ono sing piano, mbek nyanyi coba. Mana sama? Sama enggak pindah, Bro. Terus yang diibadati sama? Enggak sama. Kita Allah, la ilaha illallah, yang sama ada yang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, bledos siji jono papat. Ya. Ada yang Tuhannya 3 in 1 barang, macam kopi, gula dan susu. Ya, itu Tuhan saya dulu. Mana sama? Ini Ghusul Fikri. Nah, terus gimana mengisi kemerdekaan ini supaya memerangi penjajah ini? Diletakkan Allah di surat 12:108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ana mani taba'ani wa subhanallah wa ana minal musyrikin. Ini loh. Tunjukkan jalan yang benar datang dari Allah. Rasulullah dan semua pengikutnya. Jenengan pengikut siapa? Nah, Rasulullah. Jenengan pengikut Jokowi. Nah, itu pengikut Rasulullah. Ini menunjukkan yang benar. Yang benar begini jalan Allah gitu. Ini caranya. Jadi jihadnya melalui dakwah yang benar, menyampaikan dan sampaikan wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, ya. Dan jangan menyembunyikan kebenaran apalagi tahu. Mulai Ghusul Fikri dikeluarkan lagi. Memang Islam itu parah, tidak bisa dengan adat, menolak adat. Loh, jangan salah. Islam tidak pernah mengurusi adat. Islam itu membedakan adat dan yang hak. Tidak ada Islam memerangi adat. Contoh paling gampang dipahami, manten. Kalau besok mantu, akad nikah tidak usah pakai apapun sudah. Akad nikah itu pegang rukun syarat sahnya aja. Ada 2 mempelai, ada wali, ada saksi, ijab kabul, mahar. Sudah, nggak usah campur apa-apa. Setelah itu loh mau us dumugi wae mongso kala dumawaing kodrat saking panguwasaning Gusti yang ngamur ben dumati. Penganten kakung Tejo Mandamoyo saya dangu, saya cetha, saya cakep, saya numidai taik titik. Wah, monggo silakan. Mau gendong-gendongan, tumpuk-tumpukan pitu sak kecamatan terserah. Tapi tidak dicampur adukkan dengan yang tadi. Mana Islam membenci adat? Enggak. Pemahaman lagi itu memerang. Islam benci, salah. Islam tidak membenci itu, tapi akan nikah selesaikan tanpa utak apa-apa. Nah, mari ngono gak kelambenan gak apa-apa, nggih dodotan ya. Ding ding dong dang ding dang dong. Oh, ya. Pengantin maju mundur Tejo midai tai kucing ambune ra karuan jingkrat itu terserah monggo, ya. Nah, disinilah artinya Ghusul Fikri ini juga harus kita perangi dengan dakwah yang benar. Nah, ini mudah-mudahan dalam mengisi kemerdekaan ini kita semakin di atas Quran, Sunnah dan ijma ulama, sehingga amalan kita jadi amalan yang solih, solihah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Dah, ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk depan situ. Ada? Tidak ada. Cukup? Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.